Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di podcast kami, yang bertema hobi tapi cuan. Di sini kami, beranggotakan 6 orang, ada saya sendiri, saya Yosika Putri Alangga dengan NIM 1031124300026. Lanjut. Saya Fitonarya Prabudito dengan NIM 1031124300058. Saya Lara Budi Saputra dengan NIM 1031124300054. Saya Jozera Sekiranta dengan NIM 1031124300033. Lalu saya Bagas Alfanto dengan NIM 1031124300025. Saya Ardaki Fatih Mutakin, NIM 1031124300092. Ya, jadi itu anggota-anggotanya, terus, langsung aja kita masuk ke acara awal ya, yang pada intinya yang pertama, kita akan membacakan, beberapa teks. Yang pertama untuk isinya itu, ada dari setiap orang itu pasti punya hobi kan, kayak sesuatu aja lah yang kita lakuin setiap hari pada waktu luang atau waktu senjang. Pokoknya yang biar kita tuh, seneng gitu kan. Tapi pernah nggak sih kayak, eee, kita tuh mikir kalau misal kita tuh, ngelakuin hobi itu tapi kayak tanpa cuan gitu. Mikirnya, ya hobi itu bisa 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 dengan cuan atau enggak gitu. Karena dalam Islam sendiri, kan setiap aktivitas yang diniatkan dengan ikhlas sesuai syarat bisa membawa keberkahan, Betul. termasuk hobi yang menghasilkan rezeki kan. Ya jadi hobi yang kita nikmati bisa menjadi cara terbaik untuk mengisi waktu luang, asalkan dengan nilai-nilai Islam. Jika diarahkan dengan benar, hobi tidak hanya memberi kebahagiaan, tapi juga bisa menjadi sumber penghasilan yang halal, bermanfaat bagi orang lain. Misalnya jika Anda punya hobi membuat kerajinan tangan, terus Anda itu bisa menjualnya ya, dengan produk yang unik untuk membantu ekonomi keluarga Anda sendiri. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam, izinkan saya memperkenalkan narasumber yang di sini itu Bang Rian Fadil Hidayah. Untuk Bang Rian sendiri bisa memperkenalkan lebih lanjut? Iya, oke, siap siap. Halo, salam kenal semuanya. Oke, perkenalkan aku Rian Fadil Hidayah, ya bisa dipanggil Rian, gitu aja. Berarti apa lagi nih? Apa kesibukannya atau apa? Ya di sini Ya, cuma ya apa namanya hanya sebagai seseorang yang masih belajar aja lah ya. Oke, bukan apa namanya bukan pendidik, bukan guru, bukan ustadz juga ya, hanya seseorang yang terus belajar karena sejatinya kan manusia itu belajar dari buayan hingga ke liang lahat. Jadi memang seumur hidup kita diisi untuk belajar terus gitu sih. oke, Ya, ya. saat ini mungkin kesibukan mungkin ada lagi merantau ya di ibu kota dan ya kalau perkenalkan secara itunya lagi dulu apa di sini ada salah satu yang tadinya sempat menjadi apa ya namanya ya bukan murid sih ya partner lah ya partner dulu ya pas waktu Ya, masih SMP ini ada salah satunya di sini oke. oke, oke. Ya, Dan ya kalau untuk dari background pendidikan mungkin siapa tahu butuh ya kan nanti tinggal dipotong-potong aja lah ya. Oke. Boleh, boleh. oke, oke. Ya, oke, boleh. Ya mungkin kalau dari background pendidikan, saya adalah lulusan dari UIN Saizu Purwokerto, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dari jurusan Manajemen Pendidikan. Ya, jadi memang relevan ya untuk membicarakan tentang pendidikan ataupun hal-hal yang berbau Islami ya, walaupun mukanya nggak Islami tapi ya setidaknya lah ya. Oke, oke. Ya, lanjut. Jadi, itu perkenalan dari narasumber kita di sini ya. Terus, untuk lebih lanjutnya kita langsung bahas ke segmen yang kedua. Segmen yang itu ada contoh hobi yang menghasilkan cuan dan berkah. Jadi ada beberapa ya, kita ambil dua contoh aja di sini. Yang pertama ada menulis konten Islami. Ya jadi jika jika kalian ini punya hobi menulis gitu kan,
buat artikel, buat buku, pokoknya buat konten-konten Islami atau bukan. Nah, itu bisa menjadi penghasilan gitu kan. Jadi kalian bisa jadi ladang pahala karena menyebarkan kebaikan. Jadi kalian bikin konten, bikin buku itu ya isinya buat kebaikan aja, jangan ada yang kata-kata toksik, kata-kata mutiara gitu, jangan gitu. Nah, terus yang kedua ada fotografi atau seni Islami kan. Terus itu hobi atau fotografi bisa diarahkan untuk membuat karya seni Islami, bisa berupa keindahan ciptaan Allah atau desain kaligrafi yang bisa dijual secara digital. Nah, Ini bro. Jadi langsung banyak tanya narasumber gue, tinggi pertanyaan gue. Intinya apa ya Ustaz Kedawan? Sumpah apa? Langsung bertikai sekarang. Oke, habis ya. Oke. Atau mau kayak gini aja, bahasanya kayak aku menyampaikan sedikit dulu nih tentang hobi yang menjadi cuan dulu atau apa gitu, tapi tetap dikasih pengantar gitu loh. Baru nanti aku kayak sedikit menjelaskan dulu, baru nanti tanya jawab lah gitu. Boleh sih, boleh. Oke, yaudah berarti Yosika atau siapa dulu kasih sedikit pengantar dulu, bahan pengantarnya nanti aku yang menyampaikan gitu. Siapa kenyong apa? Gantian lah. Oke, Bang Rian ya. Sebelumnya kami kan di sini kan membahas hobi yang bisa menjadikan cuan ya. Menurut Bang Rian sendiri tuh bisa nggak sih sebenarnya kayak misalnya hobi kita kita seriusin gitu untuk misalnya kayak jadi perdagangan atau sebagainya, gimana tuh Bang Rian? Oke, ya. Oke, sekali lagi ya salam kenal buat teman-teman semuanya. Ya, jadi memang kan kita di sini lagi membicarakan tentang hobi yang menjadi cuan, ya nggak teman-teman, betul kan? Ya, Jadi, betul. jadi memang sebetulnya itu kalau kita ya, ini maksudnya kita membicarakan dari sisi kita dulu gitu kan ya, dari sisi personalnya dulu. Memang itu yang namanya hobi, kita sebagai manusia itu memang sebetulnya kalau secara psikologi itu memang diusahakan itu memiliki 3 hobi setidaknya gitu loh. 3 hobinya itu bagaimana? 3 hobi yang akan menjadikan itu menjadi pekerjaan utama, kemudian hobi yang akan menjadikan tambahan penghasilan, dan yang terakhir adalah hobi yang menjadi kesenangan kita. Kayak gitu. Itu kalau kalau dilihat dari sisi psikologi atau kemampuan diri kita gitu, memang untuk apa tujuannya ketika kita memiliki hobi yang menjadi pekerjaan utama kita pasti akan melakukan pekerjaan utama itu dengan senang hati, dengan riang gembira kayak gitu kan ya. Apabila kita punya juga hobi yang menambahkan penghasilan tambahan, itu tentu akan istilahnya akan bisa, kalau di istilah anak-anak muda sekarang itu menambah kesempatan untuk menjadi financial freedom gitu, karena memang biasanya hobi yang menambah penghasilan itu kan pasti justru malah lebih besar biasanya daripada yang hobi menjadi pekerjaan utama gitu kan. Kemudian hobi yang menjadi hiburan yaitu hanya sebagai refreshing kita gitu loh, refreshing kita ibaratnya yang sudah capek dengan kehidupan. Nah, itu adalah refreshing kita gitu. Mungkin salah satu contohnya gitu kan. Salah satu contohnya yang paling gampang gitu. Misalnya hobi kita menjadi pekerjaan utama kita misalnya. Nah, hobi kita misalnya adalah kita senang dalam hal istilahnya ya, yang menjadi pekerjaan utama. Oh ya, misalnya di kuliahan aja gitu kan. Misalnya kita kuliah jurusan teknik kayak gitu kan ya. Dan kita hobi juga nih di urusan teknik kayak gitu kan. Nah, nanti hobi kita yang di urusan teknik itu nanti akan menjadi pekerjaan kita di bagian
teknik, menjadi teknisi ataupun apa gitu kan. Itu kan adalah salah satu hobi yang menjadi, pekerjaan kita gitu kan. Dan semisalnya, kita sudah bekerja sebagai teknik dan itu sesuai dengan passion, nah ya bahasanya passion, betul, passion atau hobi kita, itu pasti kita akan melakukannya dengan, senang hati dan juga tidak, berat, ya kan, di hati itu tidak berat. Kemudian misalnya kita sudah menjadi teknisi, kita punya juga, hobi kita, misalnya itu yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Yosika ya tadi ya, salah satunya adalah hobi yang menjadi penulis misalnya, kayak gitu kan, bisa nulis misalnya itu kan, dan ya itu bisa akhirnya menambah penghasilan juga gitu pun. Ataupun misalnya, hobinya itu adalah editing video, ataupun misalnya hobinya bahkan menjadi konten kreator juga, itu kan tentu bisa menambah, penghasilan juga gitu kan, menambah pemasukan lah istilahnya gitu kan. Dan misalnya yang terakhir adalah hobi yang menjadi memang kesenangan kita gitu, kalau kayak misalnya, kita senang dalam, mengoleksi action figure misalnya, kayak gitu kan, ataupun mungkin teman-teman ada yang suka mancing gitu kan ya, itu kan adalah salah satu bentuk juga, hobi yang menjadi ya kalau misalnya mancing gitu kan, mancing, kita udah capek dengan kegiatan pekerjaan kita mungkin, ataupun dengan kegiatan hobi yang menambah penghasilan kita gitu kan. Nah dengan mancing kan itu kan memberikan ketenangan juga, ataupun kita mengoleksi action figure misalnya gitu kan, kita bisa melihat itu adalah bagian salah satu dari, healing juga seperti itu. Karena memang, sejatinya kan manusia itu kan diciptakan adalah, untuk khairunas anfa'uhum linnas gitu kan ya. Ya, akhirnya keluar juga kan istilah Arabnya gitu kan. Ya karena memang, ini lagi berbicara tentang, hobi yang menjadi cuan dari sisi agama juga gitu kan ya. Jadi memang sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi, sesamanya juga gitu kan. Jadi memang harapannya adalah dari hobi kita ini juga bisa dapat, bermanfaat bagi, sesama juga, kayak gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Baik. Untuk kalau untuk sekarang ada nggak sih hobi yang bisa udah menghasilkan gitu untuk Bang Rian sendiri? Kalau dari saya sendiri hobinya, Iya. scroll sosial media sih ya sebetulnya ya. Maksudnya cuma, rebahan aja, tapi malah justru dari, scroll sosial media itu juga ya salah satunya inilah yang menjadi, tambahan penghasilan lah gitu kan, menjadi, salah satu audit konten lah gitu kan, jadi konten review di salah satu sosial media juga gitu kan, yang kalau dilihat sebenarnya kayak kerja tapi nggak kerja gitu, tapi menghasilkan gitu kan. Ya itu salah satu kayak yang simpelnya aja lah kayak gitu. Gitu, Tapi ataupun dulu dulu juga pernah, seneng, ngajar anak-anak gitu kan, ya menjadi kayak ya les-lesan ke anak-anak lah gitu ya, itu juga menjadi, penghasilan juga, kayak gitu. Itu juga hobi juga sih, kesenangan. Berarti bisa Ya, dibilang juga cuan di sini tuh bukan tentang uang juga ya Bang ya? Bisa dari Betul. penambahan ilmu dan sebagainya ya Bang? Betul sekali. Ya karena memang kan kehidupan ini kan, bukan tentang materi aja ya. Ya walaupun memang sih, Ya, hidup nggak semuanya tentang uang, tapi kan semuanya butuh uang. Emang iya betul. Saya pikir memang, step by step-nya menuju bisa mendapatkan uang itu kan nggak hanya tentang uang juga kan. Tentunya juga kita butuh tentang, relasi juga, kita butuh juga tentang penambahan ilmu kita juga, kan gitu. baik untuk sedikit pertanyaan juga, tambahan dari yang tadi. Setuju banget sih, tapi ngomong-ngomong pasti ada tantangan juga kan ya. Apa sih tantangan terbesar yang pernah dihadapi gitu, yang menjadikan hobi ini sebagai sumber penghasilan? Gitu Mas Rian. Iya. Oke, tentu ya, kalau yang namanya tantangan itu pasti ada dari, istilahnya ya dari orang-orang sekitar lah istilahnya, kayak gitu kan. Kayak gini lah, yang sering kita lihat kan ya, kita kan, sering dibilang kan ya, kayak jangan keseringan main game, kayak gitu kan, kayak buang-buang waktu, kayak gitu kan ya. Padahal untuk zaman sekarang kita
main game misalnya kayak gitu kan, dan kita misalnya live stream, itu juga bisa mendapat tambahan penghasilan kan kayak gitu juga kan. Ya mungkin memang stereotip-stereotip seperti itu yang memang harus apa ya? Bukan harus sih, yang itu menjadi tantangan kita, kayak gitu, menjadi tantangan dalam kita menjalankan hobi, tapi juga kita harus apa namanya? Intinya kayak bagaimana kita bisa menghasilkan dari hobi kita gitu. Karena memang kalau dilihat dari orang-orang kan pasti kayak, oh kita apa namanya cuma have fun aja, ataupun kita cuma apa namanya buang-buang waktu doang gitu. Padahal kan orang lain nggak tahu kalau misalnya di balik hobi kita, kegiatan itu kita bisa mendapat penghasilan gitu kan. Kayak misalnya hobinya dia yang makan gitu kan, kemudian kita bisa menjadi apa namanya food vlogger kayak gitu kan. Emang kan kelihatannya sama orang-orang kan kita kayak wah cuma jalan-jalan doang, makan-makan doang gitu kan. Nah, itu kan adalah salah satu stereotip yang menjadi istilahnya adalah tantangan kita gitu kan. Tapi bagaimana kita dari tantangan itu, omongan-omongan tersebut kita bisa apa ya, memperlihatkannya secara jelas kok, gitu kayak, "Iya emang aku cuma makan-makan doang, aku cuma keliling-keliling doang," gitu kan. Tapi kan dari situ kita bisa menghasilkan konten yang bagus, kan gitu. Mungkin tantangan terbesarnya memang dari orang-orang sekitar kita sih yang memandang kita gitu, dan bagaimana akhirnya ya kita apa namanya, bisa melihat itu apakah itu menjadi, apa namanya, pecutan semangat kita atau itu malah membikin kita menjadi down, kayak gitu. Mungkin waktunya agak lama sih ya, tapi kalau kita mau konsisten pasti tercapai lah ya, Mas, gitu ya. Iya, betul sekali. Karena memang setiap itu kan kita harus konsisten melakukannya, dan ya ketika kita sudah konsisten kan pasti akan ada hasil yang yang terlihat lah kayak gitu. Ya, terima kasih, Mas. Mungkin dari yang lain bisa bertanya, silakan. Permisi Mas, saya mau nanya ya. Oke, sip. Dari sudut pandang Masnya itu, hobi itu apa? Sama tips and triknya cara memanfaatkan hobi dengan bijak untuk mencari cuan, itu gimana? Oke. Hobi itu kan sebenarnya adalah kesenangan dari kita ya. Ibaratnya kayak apapun yang kita lakukan dan itu kita rasa senang, ya itu bisa menjadi hobi kita kayak gitu kan. Kayak misalnya kayak aku juga gitu kan, kayak aku seneng lah gitu kan melihat kayak action figure itu kan, itu kayak menambah menambah inspirasi juga lah gitu kan, ataupun menonton film juga itu juga salah satu istilahnya kayak hobi juga gitu kan. Dan ya dari situlah yang akhirnya ngebuat pola pikir ataupun ruang berpikirnya kita juga semakin bagus gitu kan. Kayak saya pribadi kan misalnya kegiatan ataupun hobi yang lain itu adalah menulis kayak gitu kan ya. Dan ya emang pertamanya kayak gitu, tipsnya adalah kenali dulu terlebih dahulu diri kalian sendiri gitu. Karena memang sebetulnya kan yang lebih mengenali diri kita sendiri kan adalah ya kita sendiri kan gitu kan. Nah, bagaimana kita senangnya dalam hal apa, dan ya biasanya nanti seperti itu. Kalau misalnya saya kan menulis gitu kan, saya butuh sekali inspirasi ataupun pandangan-pandangan dari sudut pandang orang lain gitu kan. Dan dari mana saya bisa mendapatkan istilahnya inspirasi itu, ya dari menonton film gitu kan, dari melihat action figure. Itu juga salah satu bentuk membangun inspirasi gitu, membangun inspirasi. Jadi memang tipsnya ataupun ya step-stepnya adalah ya pertama kenali dulu diri kita seperti apa, kita sukanya apa gitu kan. Kemudian ketika kita sudah menyukai hal tersebut, tinggal kita klasifikasikan, tinggal kita kelompokkan, kira-kira ini hobi ini kita masukkan kemana gitu kan, kita menjadikannya sebagai apa, kayak gitu. Kalau misalnya kayak saya sendiri gitu kan, hobi yang ya contohnya itulah hobi yang memang tidak pengen menghasilkan ataupun yang memang buat hiburan aja, ya salah satunya adalah main game kayak gitu kan. Tapi kan ada juga yang main game akhirnya dijadikan sebagai pekerjaan utama ataupun menjadi penghasilan tambahan kayak gitu. Jadi memang perlu sekali untuk teman-teman nanti bisa kenali terlebih dahulu diri kalian, kemudian nanti kalian bisa mengklasifikasikan hobi-hobi tersebut kayak gitu. Terima kasih ya Nah, Mas. Oke. kan hobinya
Mas Rian sendiri kan itu kan, menulis ya, dan Iya. menulis pasti kan, membutuhkan waktu yang, lumayan lama gitu kan, apalagi, harus mencari inspirasi-inspirasi. Nah, gimana sih Mas caranya Mas Rian itu mengatur waktu, untuk kesibukan yang lain gitu, Oke menyisihkan oke. waktunya? Siap siap siap. Ya memang, apa ya, bisa dibilang itu awal mula kita pengen melakukan sebuah hobi itu pasti kita butuh yang namanya effort lebih besar, kayak gitu kan ya. Ya, contoh ya gampang lah gitu kan, kayak misalnya kita, eee, ya itu menulis gitu kan. Memang untuk awal-awal menulis ataupun awal-awal kita misalnya belajar bagian sini bisa fotografi ataupun editing video, pasti akan susah sekali, kan gitu kan. Tapi ketika kita memang sudah sering melakukan hal tersebut, kita sering, latihan hal tersebut, pasti akan terasa, ringan dan juga ya cepet kayak gitu kan. Dan bagaimana mengatur waktu, ya memang kita butuh effort yang lumayan besar untuk di awal-awal gitu loh. Untuk awal-awal kita membangun kebiasaan kita gitu kan, kita ingin, menjalani hobi kita memang awal-awalnya itu cukup, berat kayak gitu. Dan memang ya itu menjadi salah satu tantangan kita bagaimana kita bisa, mengatur waktu kita gitu kan. Dan ya bagaimanapun yang harus kita laksanakan terlebih dahulu itu adalah kegiatan utama kita. Gitu. Kalau misalnya kayak kegiatan utama kita adalah, lagi kuliah ataupun lagi bekerja kayak gitu kan, ya kita utamakan dulu kegiatan utama kita tersebut. Kuliah, habis itu bekerja, itu ada menjadi prioritas tetap menjadi prioritas utama. Nah, kemudian tentu kan pasti dari 24 jam kan nggak mungkin 24 jamnya itu kan kita kuliah ataupun bekerja terus gitu kan ya. Dan ya ketika di waktu luang itu, ya kan, waktu yang tidak kita ada kegiatan, nah itu kita bisa alokasikan sebagai, apa namanya, kegiatan itu, kegiatan yang bisa menjadi hobi atau hiburan kita, ataupun hobi yang bisa menambah, penghasilan kita gitu kan. Kayak karena daripada kita meluangkan gitu kan, misalnya meluangkan waktu kayak, "Ya udah aku mau meluangkan waktu 2 jam," misalnya buat, editing video ataupun buat menulis gitu kan. Nah, tapi kalau 2 jamnya itu hanya dalam waktu 1 minggu, ya ataupun hanya dalam waktu 1 bulan misalnya gitu kan, ya itu, terasa kayak ya sia-sia aja, malahan kita kayak, wasting time kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita hanya menyediakan waktu misalnya kayak, "Oke, aku mau latihan, apa namanya, editing video, aku mau latihan menulis," ya kan. Seenggaknya misalnya 15 menit ataupun 30 menit sehari, gitu kan. Kan tentu 30 menit ataupun 15 menit dibandingkan dengan waktu 24 jam itu kan, eee, terasa ya nggak kerasa lah gitu kan, kayak kita scroll IG, scroll sosial media aja 30 menit nggak kerasa gitu kan, kita main, mabar rank aja juga ya 30 menit paling cuma satu game doang kan gitu kan. Dan ya ketika kita bisa mengalokasikan seperti itu, kita konsisten tiap apa namanya, tiap hari, ya tentu itu akan menjadi, apa namanya, menambah skill kita dan juga bisa, menambah apa ya, menjadikan hobi itu menjadi, penghasilan juga, kayak gitu. Jadi memang yang dibutuhkan adalah konsisten juga dan itu adalah salah satu hal dari, membagi waktu yang baik, kayak gitu. Jadi memang utamakan dulu tugas utama kita, kemudian kita baru di sela-selanya itu bisa kita, gunakan untuk hobi kita. Baik, Bang Rian. Oke. Mungkin saya akan lanjut bertanya ya, Ya, oke, mengenai siap. konsistensi nih dalam cuan dari hobi. Ada nggak sih tips khusus untuk menjaga konsistensi atau motivasi dalam mengembangkan hobi nih yang menghasilkan cuan? Ada nggak sih tips untuk menjaga konsistensi? Oke oke, siap siap. Ya, jadi memang yang namanya konsistensi itu dari awal memang itu adalah sesuatu hal yang susah banget gitu kan ya, susah banget. Karena memang, kita pasti akan apa ya istilahnya ya, ya akan bosen kan misalnya dengan kegiatan misalnya yang seperti seperti itu terus gitu kan. Makanya itu kita dibutuhkan yang namanya, konsistensi walaupun hanya sebentar gitu kan. Karena ketika kita hanya sebentar itu aja, kita bisa istilahnya nge-hack diri kita sendirilah. Kita bisa, apa namanya, bisa ngomongin ke diri kita sendiri gitu kan. Kayak misalnya kita hanya melakukan 15 menit gitu kan. Ya
15 menit tiap hari gitu kan. Pasti kan kayak kita lagi mager nih gitu kan, misalnya kita lagi mager, kita hanya gerak dikit aja terus itu kita bilang aja nih dalam diri sendiri kayak ya udah sih cuma 15 menit doang gitu kan, lakuin aja dulu gitu kan. Ya itu nanti yang akan menjadi kebiasaan kita gitu, yang akan menjadi apa namanya istilahnya, yang akan nanti akan terbangun membentuk kebiasaan kita gitu kan, yang menjadi konsistensi kita gitu. Jadi memang konsistensi yang pertama itu memang harus dibentuk dari diri kita sendiri kayak gitu kan. Dan untuk menjaganya itu terus ya kita alokasikan waktu yang sedikit tapi terus menerus. Nah itu waktu sedikit dan tapi terus menerus agar apa? Agar diri kita juga tidak merasa bosan kayak gitu kan. Dan akhirnya ketika kita apa namanya kita hanya melakukannya sedikit, kan tentu diri kita kayak, wah pengen lagi nih, seru nih, kayak gitu kan. Kayak misalnya kita, ya contoh yang paling kita seneng lah gitu kan, yang rata-rata paling seneng. Misalnya kita, apa namanya, main game gitu kan, kita pengen latihan ya, pengen jadi player e-sport misalnya kayak gitu kan. Ya tentu kan kayak, menjaga konsistensinya kan kayak, ya udah main se-game dulu lah gitu kan. Wah nanti kita, latihan nih apa yang kurang dari, game ini gitu kan, bagaimana menjadi mid laner yang baik, bagaimana menjadi XP liner yang baik kan tentu kayak gitu kan. Dan ya pasti tentu kan akan bosen kayak males bosen lah gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita punya tujuan yang jelas juga, kita pengen pengen seperti apa dan juga tentu kita punya target seperti apa, dan itu kan tentu akan apa namanya membangun ataupun membuat diri kita bisa apa namanya lebih konsisten lagi gitu. Jadi memang satu, konsisten itu memang harus dibentuk juga, dan dua juga kita harus memiliki tujuan yang jelas, dan juga kita harus punya step by step-nya menuju ke kemampuan yang mau kita apa namanya kuasai tersebut kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Mas, mungkin saya mau tanya juga Mas. Ini kan kita kan dari jurusan informatika nih. Nah kalau dari saya, hobi saya itu ada ngoding sama editing video. Nah terus juga karena mungkin saya hobi situ, saya ingin membuka kayak jasa joki gitu. Tapi saya pernah dengar kayak dari uang dari hasil joki itu katanya nggak halal, ada yang bilang halal, ada yang bilang enggak. Nah itu saya pengen tanya deh, itu sebenarnya halal apa enggak Mas? Soalnya itu juga hobi saya gitu, saya ingin mendapatkan uang dari situ gitu. Iya paham. Aduh kalau bicara halal atau haramnya gimana ya. Ya memang kan yang namanya joki ataupun ya joki tugas ataupun apa kayak gitu kan, ya memang adalah sesuatu hal yang apa ya istilahnya bisa dibilang ya, ya bisa menjadi penghasilan bagi yang memang menguasai bidang tersebut kan gitu kan ya. Dan kalau misalnya itu apa namanya halal atau haramnya, kalau misalnya memang dari kesepakatan awal dan juga dari memang perjanjian awal, ya itu memang sesuatu hal yang lumrah-lumrah saja gitu kan ya. Karena memang kenapa? Karena memang kan bahasanya di sini kan ada orang yang memang membutuhkan dan juga bahasanya mencari orang yang expert ataupun yang ahli di bidang tersebut kayak gitu kan. Dan itu ya seperti kayak apa namanya istilahnya udah kayak jual beli kayak gitu kan. Apa namanya dari kesepakatan awalnya kan juga udah sebagai jual beli. Jadi memang kalau secara uang yang kita dapat ya itu memang itu halal untuk kita dapatkan kayak gitu kan ya. Cuma kan memang kalau di sini kalau misalnya dilihat dari sisi pendidikannya ataupun apanya, itu kan adalah sesuatu hal yang masih kadang sering diperdebatkan kayak gitu kan ya. Kalau misalnya yang joki tugas ataupun apa gitu. Tapi kan kalau misalnya tadi kayaknya ada apa namanya coding apa ya dirimu ya? Iya coding. Ya coding, kalau coding apa itu kan bukan sesuatu hal yang apa sih namanya istilahnya, bukan sesuatu hal yang melanggar moral gitu. Maksudnya melanggar moral kayak gini, kayak misalnya kita mengerjai tugas orang gitu kan, dan orang tersebut dapat nilai bagus padahal itu kan hasil kerja kita, sementara nanti pas waktu orang itu dites malahan hasilnya 0, itu kan adalah salah satu beban moral gitu kan. Tapi kan kalau misalnya di sini coding ataupun editing video ataupun apa, itu kan apa ya istilahnya, ya itu memang adalah pasar yang kita butuhkan untuk saat ini kayak gitu loh. Di dunia kerja memang coding, editing video itu kan sangat-sangat dibutuhkan gitu. Jadi memang untuk buka jasa kayak gitu kan, ataupun
sebenarnya bukan joki sih istilahnya, ya kayak menjual jasa gitu kan. Kan kita kan adalah, pejuang jasa, ya penjual jasa lah istilahnya gitu. Ya itu memang, sah-sah aja, lumrah-lumrah saja dan ya itu bisa dikatakan hasil yang kita dapatkan itu adalah ya hasil yang halal kayak gitu. Karena memang itu dari hasil kita, itu dari kemampuan kita sendiri dan ada orang yang membutuhkan itu, kan seperti itu. Oke, berarti asalkan dari kedua belah pihak nggak ada yang kayak terpaksa gitu dan saling menguntungkan berarti halal aja ya, Mas? Iya betul, ya sah-sah saja memang. Hal-hal seperti itulah gitu. Oke, terima kasih, Mas. Siap. Oke, jadi seperti itu ya, jadi podcast dari kita ya, dengan tema hobi tapi cuan di sini. Sepertinya menarik sekali ya. Ini bisa dilanjutkan, besok atau lusa ya. Kita bisa lanjut lagi kalau, view podcast ini mencapai 1 juta million ya. Oke, langsung aja kita closing aja dengan di sini, kita closing. Oke, ya. Untuk kesimpulan dari podcast ini, yang membahas tentang hobi tapi cuan. Di sini kesimpulannya adalah kita, harus mencari hobi. Kita punya hobi itu harus kita salurkan dan, jangan sia-siakan hobi kita yang bisa mendapatkan cuan itu gitu. Jadi, sekecil-kecilnya kesempatan kita buat mencari cuan dengan hobi kita, kita bisa dapatkan dengan kita mencoba dan, kita, bekerja gitu kan. Ya, jadi seperti itu dari saya Yosika Putra Erlangga dan dengan segenap anggota tim meminta maaf sebesar-besarnya kalau ada salah kata. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.